Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi spesial Hari Kemerdekaan. Saudara, sejarah dan prestasi diukir 6 orang pemanjat tebing alam Indonesia dari Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX dalam ekspedisi Merah Putih Tranggo Tower di Pakistan. Tim pemanjat IBEX jadi yang pertama dari Asia dan berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tebing tertinggi setinggi 1.200 meter di ketinggian 6.300 meter di atas permukaan laut. Tim pemanjat tebing IBEX berhasil mencapai puncak Tranggo Tower pada 11 Agustus lalu setelah mengalami sejumlah tantangan cuaca dan insiden yang membuat pemanjat harus ditunda beberapa kali. Momen ini menjadi sejarah karena rute pemanjatan legendaris bernama Eternal Flame dengan grade tingkat kesulitan yang tinggi belum banyak dapat ditembus pemanjat dari Eropa maupun Amerika. Dari dasar hingga ke puncak tebing, tim menyelesaikan jalur pemanjatan dengan 24 pitch selama 28 hari ekspedisi. Selama ekspedisi, tim bermalam di dinding tebing dan membawa seluruh kebutuhan dan peralatan selain untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ekspedisi Merah Putih Tranggo Tower juga digelar untuk memperingati 75 tahun hubungan bilateral. IBEX telah menyelesaikan ekspedisi tebing Yosemite, Amerika Serikat, dan Tranggo Tower Pakistan dan masih menyisakan 7 dari 9 tebing di dunia dalam rencana The Earth Expeditions. Tahun ini adalah tahun yang bersejarah untuk Indonesia dan untuk IBEX juga, karena dari awal berdirinya IBEX, kita itu pertama kali tebing yang pengen kita tuju itu adalah salah satunya itu adalah Tranggo Tower, yaitu adalah tebing Nameless Tower dan jalurnya itu namanya adalah Eternal Flame. Dan ini sudah kita cita-citakan itu sejak 6 tahun lalu kalau kita dihitung dari tahun berdirinya IBEX. Dan selama 6 tahun itu kita banyak mengalami kegagalan demi kegagalan di setiap tahun persiapannya. Dari mulai perubahan tim, perubahan rencana, terus kita harus mengubah rencana, itu banyak sekali. Dan kenapa kita harus tetap ke sana sesuai dengan esensi atau filosofi nama jalur Eternal Flame itu, artinya api abadi. Jadi demikian juga gitu, semangat kita itu harus tetap menyala gitu untuk panjat tebing, khususnya untuk panjat tebing Indonesia. Sejumlah anggota Paskibraka Diaspora Indonesia melakukan latihan gladi bersih di KBRI Washington DC, Amerika Serikat. Latihan Paskibraka anak-anak Diaspora Indonesia di Wisma Indonesia atau kediaman Kedubes Republik Indonesia di Amerika Serikat. Ini dilakukan sejak Juni lalu. Dan hari ini sejak pagi hingga sore anggota Paskibraka latihan dan gladi bersih untuk upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah warga, pelajar, dan mahasiswa di Washington DC direncanakan akan mengikuti upacara HUT ke-80 Republik Indonesia esok hari yang digelar di Wisma Indonesia atau kediaman Dubes Republik Indonesia di Washington DC. Maju! Jangan di tempat! Kita pantau persiapan HUT ke-80 Republik Indonesia bersama dengan jurnalis independen Virginia Gunawan. Selamat pagi Virginia waktu Jakarta atau selamat malam waktu Washington DC. Virginia, ini bagaimana persiapan di sana dan apakah pemilihan anggota Paskibraka ini sama seperti pemilihan yang ada di Indonesia? Silakan Virginia. Ya, Carla dan pemirsa Kompas TV, kalau Anda lihat di belakang saya ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Washington DC, dan tempat sini dihias dengan dekorasi bendera merah putih yang melingkari daerah sekitar pagar di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC. Dan ini adalah rangkaian acara ataupun kemeriahan yang terjadi di daerah sekitar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Tadi kalau misalnya Anda menyampaikan bahwa ada latihan paskibraka yang dilakukan oleh anak-anak diaspora yang ada di Washington DC, itu adalah mereka yang biasanya adalah anak-anak dari orang tuanya yang sedang tugas di Amerika Serikat atau di Washington DC misalnya, dan juga anak-anak dari para diplomat yang ditempatkan di KBRI di Amerika Serikat. Tapi ada juga beberapa anak-anak yang lahir dan besar di Amerika Serikat. Beberapa dari mereka juga tidak punya kemampuan untuk berbahasa Indonesia dengan lancar, namun mereka punya semangat yang luar biasa untuk ikut berpartisipasi dalam merayakan kemerdekaan Republik
peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, kalau misalnya kita bicara soal proses seleksinya memang tidak seketat seperti di Indonesia ya. Antusiasme memang ada dan mereka dipilih dan diseleksi dengan cukup ketat karena mereka juga harus melakukan latihan-latihan sepanjang hampir sekitar 2 bulan, dan juga latihan yang dilakukan itu adalah latihan setelah selesai kegiatan sekolah, sehingga ini membutuhkan tambahan atau tenaga ekstra tidak hanya untuk anak-anaknya tapi juga oleh orang tua mereka, karena mereka yang tinggal di sini itu tersebar tidak hanya di Washington DC tapi juga di negara bagian lain seperti Virginia dan Maryland, sehingga ini memang sebuah usaha ekstra untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Hari ini memang belum ada acara apa-apa karena saat ini di Washington DC masih tanggal 16 Agustus. Esok akan ada upacara yang digelar setiap tahunnya dan akan dilakukan di kediaman Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Wisma Indonesia tadi seperti yang sudah disebutkan. Dan rangkaian acara berlangsung mulai dari pukul 9.30 hingga 11. Lalu pukul 11 nantinya akan dilakukan acara lomba-lomba seperti yang ada di Indonesia. Memang tidak semasif yang ada di Indonesia, tapi semangat dan rasa cinta tanah air itu masih tetap bergelora di Washington DC. Carla. Baik, senang sekali mendengar semangat anak-anak diaspora ini juga untuk ikut menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sana. Terima kasih jurnalis Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.